Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah menyadarkan Broly, para G-Factor pun melakukan latihan demi menghadapi Sikor yang akan segera bangkit. Di dalam ruangan gravitasi, Trunks sedang sparring dengan Goten. Di sini Goten sangat berhasrat banget dan terus menyerang Trunks dengan brutal. Dia memutuskan buat nggak mau kalah lagi dari Sikor. Menahan berbagai serangan yang Goten lancarkan tentu membuat Trunks kewalahan karena sudah lama banget nggak pernah latihan lagi. Sementara Vegeta sedang berdiri di samping mereka dengan perasaan yang sangat menjengkelkan. Kalau semua G-Factor masih mengharapkan kehadiran Goku, maka Vegeta nggak mau melakukannya dan dia akan bertarung dan mengalahkan Sikor menggunakan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, di sebuah stadium milik Satan, Satan kini sedang melihat Pan dan Bula sedang melakukan sparring juga. Dalam adu serangan yang mereka lakukan, Pan berhasil menghempaskan Bula melayang ke udara. Nggak terima akan kekalahannya ini, Bula segera menaikkan aura Ki-nya dan gas maju menyerang Pan lagi. Kali ini Pan nampak dibuat kewalahan dengan gempuran serangan yang Bula lancarkan. Hal ini juga membuat Satan panik dan minta mereka untuk tidak melakukan pertarungan yang kasar. Kemudian ketika ada kesempatan, Bula segera melancarkan tonjokan Mike Tyson yang berhasil mengenai wajah Panci. Hal ini pun sekaligus membuat Pan terpental hingga tubuhnya menembus dinding dan menghancurkannya. Pan segera bangkit lagi dan merasa kesal dengan apa yang Bula lakukan. Jadi dia lanjut menyerang hingga keduanya sama-sama saling menghajar satu sama lain dan menghancurkan stadium Satan. Dan pertarungan gak berakhir sampai di sini saja. Pan dan Bula kembali terlibat pertarungan sengit dengan saling mengejar satu sama lain. Bula masuk melalui atap stadium untuk mencari di mana Pan berada. Dia menoleh ke sana ke sini tapi nggak menemukan tanda-tanda Pan akan muncul. Tiba-tiba Pan muncul di belakang Bula yang hal ini membuat Bula kaget dan refleks buat menghindari tendangan Messi yang Pan lancarkan. Di waktu inilah Bula manfaatkan kesempatan buat mencengkram kaki Pan lalu melemparkan lagi tubuhnya menembus dinding. Kemudian mereka kembali mengeraskan pertarungan itu hingga stadium makin hancur dan menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang melihatnya dari luar. Sedangkan Satan sendiri tentu nggak bisa melakukan apapun dan hanya berusaha untuk melindungi dirinya. Singkat cerita, malam pun poek. Di rumah Master Roshi, Krillin berniat untuk berlatih juga meski usianya sekarang sudah nggak muda lagi. Tapi demi melindungi orang-orang yang dia sayangi, Krillin harus berjuang sekuat tenaga lagi seperti ketika dia masih muda. Dia mengerahkan beberapa ilmu bela diri dan gerakan-gerakan yang pernah diajari oleh master bela diri terhebat yaitu Master Roshi. Nomor 18 nampak melihat Krillin dari jauh. Kemudian dia datang menghampirinya sambil menanyakan apa yang sedang Krillin lakukan dengan usianya yang sudah tua. Krillin minta maaf karena telah membuat berisik hingga membangunkan istrinya. Tapi dia menjelaskan kalau dia mungkin bisa berbuat sesuatu yang berguna pada pertempuran yang akan datang. Meski nggak bisa membantu banyak, tapi Krillin bertekad ingin melindungi keluarga yang dia cintai. 18 paham dengan rasa sayang Krillin pada mereka. Tapi dia juga minta Krillin buat nggak memaksakan dirinya lagi. Karena itu, untuk membuat Krillin semangat kembali, 18 akan menjadi lawan bertarung Krillin. Keduanya pun langsung melakukan pertarungan sengit dengan Master Roshi dan Kame yang gak terganggu dengan kebisingan mereka. Tanpa sengaja, Krillin malah memukul kalung 18 sampai kalung itu putus dan terjatuh. Krillin berusaha memperbaikinya, tapi 18 menolak karena kalung itu bukanlah hal penting baginya. Krillin tetap memberikan kalung itu lagi karena itu merupakan kenangan dari adik 18 yaitu Android 17. Mendengar itu, 18 langsung diam 1000 bahasa. Di tempat lain, 17 yang memiliki kalung yang sama juga lagi memandanginya di saat dia hendak tidur. Setelah lama nggak ketemu, keduanya nampak memikirkan satu sama lain dan berharap mereka bisa bersama lagi sebagai adik dan kakak. Keesokan harinya, Broly lagi berdiam diri di sebuah air terjun dengan perasaan yang masih nggak terima dirinya lebih lemah dibanding Goku bahkan Piccon sekalipun. Di situ, Piccon juga ada di balik sebuah batu untuk terus mengawasi apa yang akan Broly lakukan. Di alam Ryuhoshin sendiri, sambil menunggu G-Factor mengembalikan mereka, Goku dan Omega Shenron mengisi waktu luang dengan melakukan sparring. Naga Bintang 2 nampak iri dan merasa ingin berlatih juga. Namun, Naga Bintang 6 mengingatkan kalau mereka telah berlatih sejak awal, jadi biarkan Goku dan Omega Shenron saja sekarang.
Sementara, Naga Bintang 3 dan 4 lagi melakukan diskusi untuk memprediksi pertarungan ke depan apakah Goku dapat mengalahkan Sikor atau tidak. Mengingat, Sikor juga memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Tiba-tiba, Porunga dalam bentuk monster datang menghampiri mereka. Dia ngasih tahu kalau hari kebangkitan mereka kini akan segera tiba. Porunga menceritakan kalau semua syaratnya telah terpenuhi, jadi tinggal menunggu waktu saja sampai G-Factor bangkitkan mereka seperti semula. Para naga masih memikirkan apakah mereka bisa menang dalam pertempuran ini. Namun, Porunga nggak tahu sampai sebegitunya. Tapi, Porunga menegaskan kalau Goku dan mereka semua tewas oleh Sikor, maka surga, neraka, alam Kaioshin, alam iblis, dan termasuk alam Ryohoshin juga akan lenyap nggak tersisa. Itulah resiko yang harus mereka tanggung, makanya harus menang pada pertempuran ini, apapun yang terjadi. Singkat cerita, sebulan telah berlalu sejak Goku dan Omega Shenron berlatih. Inilah hari di mana Sikor akan terbebas. Satan segera menyuruh semua pasukannya untuk meninggalkan tempat ini dan bersembunyi. Selain itu, Satan manfaatkan lagi kesempatan ini buat menyuruh anak buahnya menyebarkan kehebatan Satan pada pertarungan ini pada seluruh dunia. Dengan begitu, nama Satan akan semakin naik dan kepopulerannya akan bertahan sepanjang masa. Gak lama kemudian, Vegeta dan juga Trunks datang ke tempat itu. Mereka telah bersiap dan akan menyelenggarakan semuanya hari ini. Kemudian, Krillin juga datang ke tempat mereka. Hal ini tentu membuat Trunks kaget kenapa Krillin ikut pada pertempuran ini. Vegeta juga penasaran kenapa Krillin harus repot-repot datang ke sini. Vegeta menegaskan kalau dia sendiri pun sudah cukup buat mengalahkan Sikor. Tapi Krillin ngasih tahu kalau dia mungkin bisa membantu, apalagi dia bisa menggunakan Kinjan. Kemudian Krillin yang juga penasaran balik bertanya pada Trunks apakah Vegeta telah siap pada pertempuran ini. Trunks menjelaskan kalau dia dan Vegeta telah berlatih selama sebulan ini. Krillin belum paham kenapa rambut Trunks bisa panjang padahal mereka cuma berlatih sebulan saja. Trunks ngasih tahu kalau kakeknya menciptakan sebuah ruangan khusus yang seperti ruang waktu hiperbolik, yang dimana waktu di dalam lebih cepat dibanding waktu di luar. Dan Trunks telah berlatih di dalamnya selama 1 tahun, sedangkan Vegeta telah berlatih selama 5 tahun. Hal itu tentu saja membuat Krillin kaget. Tiba-tiba pedang itu semakin retak dan mereka harus bersiap-siap buat menyambut kebangkitan Sikor. Trunks minta Satan untuk pergi karena situasinya akan sangat berbahaya. Gak lama kemudian, pedang itu patah dan Sikor keluar dari segel pedang itu. Krillin sontak terkejut setelah merasakan aura ki Sikor yang sangat besar. Begitu juga dengan Uub yang langsung sadar kalau Sikor telah bangkit kembali seperti semula. Di sini Sikor masih tergeletak. Setelah terperangkap di dalam pedang itu, membuat Sikor telah sakit mental. Jadi di hadapan mereka bertiga, Sikor menegaskan kalau dia akan menghabisi mereka dengan kejam. Sikor nggak bakal membiarkan mereka sampai membuatnya terkurung di dalam segel seperti itu lagi. Tapi Sikor juga menyadari kalau kekuatan Vegeta kini telah meningkat pesat. Vegeta menegaskan kalau dia menemukan sebuah teknik yang akan bisa mengalahkan Sikor. Krillin penasaran apakah Vegeta telah mencapai perubahan yang melampaui Super Saiyan 4. Trunks menjelaskan awalnya Vegeta emang berniat untuk melampaui Super Saiyan 4. Dan Vegeta menegaskan kalau dia memiliki teknik yang bisa melampaui kecepatan dan kekuatan Sikor. Meski begitu, Sikor nggak percaya dan malah meremehkan kekuatan Vegeta yang nggak mungkin bisa mengalahkannya. Dan menegaskan kalau dia adalah kesatria terkuat yang nggak terkalahkan. Vegeta yang tertantang mendengar itu langsung menembakkan lasernya pada Sikor. Hal ini sampai menciptakan ledakan besar dengan gelombang kejut yang menyebar ke tempat Krillin dan Trunks. Lalu Trunks kembali menjelaskan pada Krillin bahwa Vegeta enggan meningkatkan Super Saiyan 4 karena itu sangat susah dan berbeda dibanding Super Saiyan lainnya. Jadi Vegeta mengubah rencana, yaitu dengan menggabungkan beberapa unsur Super Saiyan 3 dan 4 digunakan secara bergantian. Yang mana Super Saiyan 3 memiliki kecepatan yang tinggi namun menguras stamina. Nah, sedangkan Super Saiyan 4 memiliki ketahanan dan kekuatan yang hebat. Jadi, dalam pertempuran itu, Vegeta berubah dulu ke dalam SSJ Gondrong lalu bergerak cepat menghindari semua serangan yang Sikor lancarkan. Terbukti Sikor nggak mampu mengenai pukulannya. Lalu, Vegeta berubah ke dalam SSJ 4 buat bertahan dari serangan Sikor. Krillin cukup terkejut karena Vegeta telah berhasil mendapatkan manfaat dari masing-masing perubahan Super Saiyan. Vegeta bertarung bergantian sesuai keinginannya demi memaksimalkan kemampuannya.
Bahkan, Sikor yang sangat cepat dan kuat nggak bisa menyadari perubahan cepat yang Vegeta lakukan. Tapi, Trunks juga menegaskan ada sebuah perubahan yang merugikan dalam pertarungan. Yaitu, perubahan ini bisa meningkatkan kekuatan namun berdampak pada kecepatan yang melambat. Dan di sini, Vegeta langsung menunjukkan perubahannya dengan merubah tubuhnya menjadi besar. Terbukti, serangan itu dapat menghajar Sikor dan membuatnya mental sangat jauh. Trunks menjelaskan itu adalah jenis perubahan yang sama seperti layaknya Broly. Tapi, Sikor juga telah memahami teknik apa yang Vegeta gunakan. Dia tahu Vegeta telah berubah secara diam-diam. Namun tetap saja Sikor belum menemukan kelemahannya hingga dia kembali dihajar oleh berbagai perubahan yang Vegeta lakukan. Trunks memberitahu Vegeta terkenal berjuang dengan cara hidupnya sendiri. Jika dia mempunyai titik lemah, dia akan berjuang untuk berusaha mengatasinya. Vegeta telah melakukan latihan siang dan malam cuma untuk mempersiapkan semuanya hari ini. Di sini dijelaskan ada 3 jenis perubahan yang berbeda dan gak ada yang melatih masing-masing perubahan secara terpisah. Untuk mencapai perubahan max dari masing-masing SSJ membutuhkan usaha latihan yang lebih keras dari biasanya. Jadi, Vegeta adalah satu-satunya orang yang bisa mengembangkan masing-masing Super Saiyan dibanding Goku yang langsung upgrade ke SSJ berikutnya. Setelah berhasil menghempaskan Sikor menggunakan perubahan kekar, Vegeta berubah lagi jadi SSJ 4 dan bersiap menembakkan Final Flash. Vegeta menegaskan kalau Sikor akan segera berakhir. Namun, Sikor menunjukkan senyuman licik yang mengartikan kalau dia masih punya rencana lain. Lalu, dia malah ketawa lepas sampai Vegeta yang liatnya aja jengkel dan pengen masukin kodok ke dalam mulutnya. Sikor menegaskan kalau Vegeta terus berubah pakai SSJ yang berbeda, hal ini dia katakan sangatlah bodoh. Sebaliknya, dia bertanya pada Vegeta jenis perubahan apa yang Sikor gunakan saat ini. Apakah jenis kecepatan atau kekuatan? Mendengar itu membuat Vegeta menghentikan tekniknya dan kembali ke dalam Super Saiyan 1. Vegeta, Krillin, dan Trunks nampak terdiam dengan pertanyaan yang Sikor lakukan. Mereka nggak habis pikir apa sebenarnya yang terjadi. Sikor lalu menegaskan meskipun Vegeta menggunakan berbagai teknik, tapi Sikor sama sekali nggak punya titik lemah. Dengan percaya diri, Sikor bilang kalau dia adalah orang yang sangat sempurna sebagai ras Saiyan. Hal itu karena dengan perubahan ini, Sikor memiliki kecepatan maupun kekuatan yang besar tanpa harus berubah-ubah seperti layaknya Vegeta. Makanya, sekuat apapun Vegeta berusaha, hasilnya akan tetap menjadi sia-sia. Mendengar itu, Vegeta dan semua teman-teman sangat terkejut. Mereka nggak menyangka kalau Sikor bakal mengatakan hal seperti ini. Dan Sikor mengungkapkan kalau dia masih memiliki suatu perubahan yang memiliki kekuatan luar biasa dan hal ini membuat takut para dewa. Hah? Takut para dewa? Yang bener aja, rugi dong. Vegeta malah ketawa lagi setelah mendengar ocehan Sikor yang gak jelas. Rupanya Sikor cuma ingin menunjukkan kalau dia masih memiliki kekuatan yang belum dia keluarkan. Sikor bilang dia nggak menyembunyikan apapun, sebaliknya dialah yang memegang kendali dalam pertempuran ini. Mendengar itu, Vegeta jadi penasaran lagi. Sikor menegaskan dia adalah manusia yang berbahaya dan jika dia berubah maka semuanya bakalan hancur. Hal ini tentu mengagetkan Krillin dan juga Trunks kembali serta mereka nggak sadar kalau Sikor memiliki perubahan lain. Kemudian, Sikor menghubungi ibunya, yaitu Kaioshin Barat, menggunakan telepati call buat minta izin supaya dibolehin menggunakan perubahan ini. Namun, Sikor nggak bisa menghubungi ibunya, yang hal ini tentu membuat Sikor penasaran di mana ibunya sekarang. Sikor menjadi pusing, dia nggak bisa lagi merasakan energi ibunya. Dengan senyuman, Vegeta minta Sikor untuk sadar kalau ibunya telah mati dibunuh oleh Kaioshin. Tentu saja hal ini membuat Sikor kaget dan gak percaya dengan apa yang Vegeta katakan. Krillin menyadari di dalam segel pedang sepertinya Sikor membeku hingga gak dapat merasakan aura ki siapapun termasuk energi ibunya. Jadi Sikor telah melewatkan banyak hal yang tentu saja ini merugikan sekali baginya. Setelah tahu ibunya dibunuh, Sikor menegaskan dia nggak lagi akan menyesal setelah menggunakan perubahan ini dan menghancurkan segalanya yang ada di alam semesta. Sebagai rasa balas dendam, Sikor akan menikmati penderitaan mereka dan akan membuat mereka menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Kemudian, Vegeta sontak dibuat kaget melihat Sikor mulai ngeden sekuat tenaga. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan sepertinya Sikor akan menggunakan perubahan yang dia bicarakan tadi dengan percaya diri. Kemudian, Sikor segera melepaskan kekuatan yang sangat besar hingga Vegeta yang terus bertahan akhirnya terhempas ke belakang.
Krillin dan Trunks juga nggak menyangka dengan apa yang Sikor lakukan. Bahkan, saking besarnya sampai menyinari sebagian bumi dengan para G-Factor yang masih melongo dengan kekuatan Sikor. Dalam gumpalan kekuatan itu, Krillin menyadari kalau Sikor selama ini telah menyembunyikan kekuatan besar yang tidak mereka sangka-sangka. Setelah melawan berbagai musuh, Krillin juga belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini dan dia nggak bisa bayangkan kekuatan macam apa yang akan Sikor gunakan pada mereka. Jadi, Krillin menanyakan pada Vegeta apakah mereka akan baik-baik saja dengan semua ini. Namun, kepercayaan diri Vegeta hilang seketika saat tahu kekuatan Sikor jauh melampaui apa yang dia kira. Tiba-tiba, ketika Vegeta lengah, Sikor muncul di hadapan Vegeta menggunakan kecepatan yang gak terlihat oleh mereka. Dalam bentuk ini, mata Sikor memiliki tanduk yang menjulang dengan mata putih seperti Broly. Setelah itu, Sikor menghempaskan Vegeta menggunakan serangan santai, namun membuat Vegeta mental sangat jauh. Bahkan, Vegeta menghantam tanah dan menghancurkannya akibat kekuatan Sikor yang terlalu besar. Trunks dan Krillin sangat mengkhawatirkan kondisi Vegeta. Tapi, Sikor nggak akan membiarkan Vegeta hidup. Ketika Vegeta bangun, tiba-tiba Sikor sudah ada di belakangnya sambil meremas kepala Vegeta. Kemudian, Sikor membenturkan kepala Vegeta ke tanah, bahkan sampai berkali-kali, yang hal ini tentu membuat Vegeta makin gak berdaya. Lalu, dia melempar Vegeta lagi hingga tubuh Vegeta kembali menabrak sebuah bebatuan. Vegeta yang telah kewalahan sontak kembali ke bentuk biasa dengan perasaan yang sudah gak menentu. Trunks dan Krillin yang khawatir pada Vegeta segera datang menghampirinya untuk mengecek kondisinya. Vegeta mengatakan pada mereka dia telah meremehkan kekuatan Sikor hingga nggak memprediksi kalau kekuatan Sikor bakal sebesar ini. Kali ini mereka nggak punya harapan untuk menang. Bahkan mereka mungkin nggak punya peluang untuk mengembalikan Goku karena mereka akan dibunuh dengan segera. Nampak Sikor datang berjalan menghampiri mereka, yang hal ini membuat semuanya cemas mereka akan segera dibunuh. Tapi sepertinya Sikor nggak bakal melakukannya dulu, dia akan menyiksa mereka sampai mati. Sikor juga memperkenalkan bahwa ini adalah kekuatan hebat yang dia maksud. Sikor yakin kalau Vegeta pasti ingin memiliki kekuatan seperti dirinya yang sangat sempurna karena memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Lalu, apakah yang bakal Sikor lakukan pada mereka? Dan siapakah yang bisa mengalahkan Sikor? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.